Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum kelas H, Universitas Muhammadiyah Malang, akan menjelaskan tentang materi kriminologi. Pertama-tama perkenalkan nama saya Erina Rahayu, NIM 541, dan juga teman saya. Saya Frina Mandalika, NIM 482. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang kriminologi. Ya, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, di mana kejahatan ini adalah suatu gejala sosial, maka kriminologi ini pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Jadi berdasarkan uraian singkat itu, ilmu kriminologi ini merupakan bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi ini dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan dalam pelaksanaan hukum pidana. Next. Berikutnya ada cakupan kajian kriminologi. Yang pertama, orang yang melakukan kejahatan. Yang kedua, penyebab melakukan kejahatan itu. Yang ketiga, mencegah tindak kejahatan. Dan yang keempat, cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan. Berikutnya, ilmu pengetahuan kriminologi ini meliputi yang pertama, cara proses membuat undang-undang. Yang kedua, pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga, reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran. Next. Baik, selanjutnya yaitu tentang kejahatan. Tadi dalam penjelasan kriminologi kan banyak menyebutkan kata kejahatan. Nah, kejahatan itu apa sih? Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Penilaian ini sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Kenapa sih kok penilaian ini relatif? Karena sebenarnya kejahatan ini cakupannya lebih luas dari tindak pidana. Karena apa? Dalam tindak pidana itu baru bisa dikatakan sebuah kejahatan yang melanggar tindak pidana apabila telah melanggar undang-undang yang berlaku atau KUHP. Akan tetapi kejahatan yang ada di masyarakat itu ada kejahatan-kejahatan yang tidak ada dalam undang-undangnya atau tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya sederhananya yaitu tentang santet. Nah, santet sebenarnya kan termasuk dalam sebuah tindakan kejahatan kan, karena santet ini melukai orang lain atau membuat orang lain tersiksa, akan tetapi pelakunya itu tidak menyentuh orang tersebut. Nah, sebab-sebab kejahatan ini itu sudah dibahas mulai abad ke-18. Pada waktu itu seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan, seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran yaitu aliran klasik, kartografi, tipologi, sosiologi, dan seterusnya yang berusaha untuk menangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis dan ilmiah. Pelaku kejahatan sekarang, yaitu disebut penjahat. Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputuskan oleh pengadilan atas pelanggarannya. Kenapa penjahat itu harus menunggu seseorang dicap sebagai penjahat itu harus menunggu putusan pengadilan? Karena banyak ditemui beberapa kasus itu orang yang ditangkap polisi itu bukan asli penjahatnya. Contohnya,
apabila terjadi sebuah pembunuhan gitu ya. Si A membunuh si B, akan tetapi dalam, olah TKP dan seterusnya ternyata yang ditangkap adalah si C. Nah, ini adalah bisa terdapat indikasi bahwa adanya jebakan gitu, akhirnya malah yang ditangkap adalah si C. Oleh karena itu, perlu putusan pengadilan yang menentukan bahwa apakah si C ini benar-benar bersalah gitu, dari, bukti-bukti yang mendukung, seperti itu. Jadi apabila putusan pengadilan itu belum keluar, seseorang tidak bisa dikatakan sebagai penjahat, tetapi bisa dikatakan mungkin sebagai terdakwa atau tersangka, seperti itu. Selanjutnya, aliran dalam kriminologi, yaitu ada aliran sosiologis. Di sini dalam aliran sosiologis yaitu berpendapat bahwa crime as function of social environment, ya, artinya kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial. Kenapa? Karena tanpa adanya kejahatan, kehidupan ini tidak bisa berjalan dengan baik gitu loh. Bayangkan jika tidak ada kejahatan, apa pekerjaan polisi? Apa pekerjaan hukum? Bagaimana pengadilan akan bekerja seperti dan seterusnya. Karena apa? Kejahatan, baik buruk itu satu paket, kekurangan kelebihan itu satu paket, siang malam itu satu paket. Dengan adanya kejahatan fungsi lingkungan itu berjalan. Lalu selanjutnya adalah that criminal behavior result from the same process as other social behavior. Yang memiliki arti bahwa perilaku kriminal dihasilkan dari proses yang sama seperti perilaku sosial lainnya. Jadi sebenarnya perilaku kriminal ini berkembang gitu loh, seperti perkembangan sosial. Jadi contohnya pencuri. Pencuri itu tidak menggunakan cara yang sama dengan pencurian yang dilakukan 10 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun yang lalu itu mungkin orang hanya mencuri ayam secara terang-terangan, tapi saat ini orang berdasi, berjas saja bisa mencuri dan penghasilannya itu bisa sampai miliaran seperti itu. Selanjutnya adalah imitation. If a man steal or murder, he is merely imitating someone else. Di sini artinya seseorang yang berlaku jahat atau membunuh itu dia cenderung membunuh. Cenderung maksud saya cenderung meniru. Jadi dia itu meniru tindakan orang lain gitu loh. Jadi apa yang dilakukan itu hasil dari peniruan. Oleh karena itu kenapa dalam acara TV Indonesia contohnya itu terdapat Komisi Penyiaran Indonesia di mana yang bagian mengawasi tayangan dalam televisi. Dikhawatirkan ada tindakan-tindakan perilaku atau hal-hal yang bisa saja tidak baik yang akhirnya ditiru oleh masyarakat, oleh anak-anak. Oleh sebab itu perlu pencegahan. Karena sebenarnya apa yang kita lihat itu secara tidak langsung itu akan kita tiru gitu. Anak-anak bayi saja bisa berbicara, bisa berjalan, itu kan dari peniruan. Nah, dikhawatirkan ketika televisi itu tidak diawasi, tidak disensor dan sebagainya, itu akan ditiru dulu oleh anak-anak, seperti itu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Erina. Oke, selanjutnya ada mazhab Lombroso atau teori positif Italia. Menurut Lombroso, seorang penjahat adalah orang yang memiliki bakat untuk menjadi jahat. Bakat jahat tersebut berasal dari keturunan secara genetik. Teori dari Lombroso ini melahirkan sebuah tindakan yang menjadi trigger terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Orang yang dianggap jahat tersebut pada akhirnya akan mendapatkan perlakuan buruk untuk para penegak hukum. Contohnya, seorang anak penjahat akan dianggap sebagai penjahat pula. Tentu saja, teori ini bertentangan dengan kodrat dan hakikat manusia sebagai makhluk Allah. Karena setiap bayi yang baru lahir itu bagaikan selembar kain putih yang masih suci dan bersih. Hipotesa Lombroso ini tentang sifat jahat seseorang terlihat sebagai sebuah argumentasi yang penuh dengan kebencian dan arogansi. Menganggap seseorang sebagai penjahat sebelum membuktikan tuduhan seseorang sangat bertentangan dengan asas hukum pidana yang yakni
yakni asas praduga dan praduga tak bersalah. Pada akhirnya, teori-teori Lombroso ini melahirkan sebuah tindakan yang menjadi trigger terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Orang akan dianggap jahat, pada akhirnya akan mendapatkan perlakuan buruk dari para penegak hukum. Teori ini sangat tidak objektif karena secara tidak langsung menyudutkan orang yang berkulit hitam pula. Karena Lombroso ini mengangkat derajat orang yang berkulit putih dan menganggap semua orang yang berkulit hitam itu orang-orang yang jahat. Seperti di negara Prancis maupun Italia, pada masa itu warga kulit putih amat jarang menjadi penghuni penjara. Karena orang kulit putih memiliki status sosial yang tinggi dari kelemahan tersebut. Maka teori ini amat bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dan teori ini telah runtuh digantikan oleh teori lain yang lebih masuk akal lagi. Selanjutnya, next. Selanjutnya adanya teori kontrol sosial. Ya, teori kontrol sosial ini adalah ada dalam mazhab sosiologis, di mana argumentasi kontrol sosial tidak melihat individu sebagai orang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana, mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat. Jadi inilah mengapa hukum itu perlu kepastian hukum. Jadi kepastian bahwa masyarakat akan mengikuti hukum tersebut. Dan mengapa hukum atau peraturan itu ada hukuman, kayak ada sanksi seperti itu, agar masyarakat itu tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat. Karena apabila peraturan ini terus dilanggar, tetap dilanggar karena kecenderungan alami ini, maka peraturan itu sama saja tidak ada, seperti itu. Lalu selanjutnya, yaitu ada 4 unsur kunci dalam teori kontrol sosial, yaitu ada kasih sayang, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan. Di mana 4 hal ini akan menjadi satu kesatuan yang dalam satu individu apabila orang tersebut mendapatkan kasih sayang, berkomitmen, dan terlibat, dan akhirnya menimbulkan suatu kepercayaan, peluang dia melakukan suatu tindak kejahatan itu kecil. Contohnya adalah kasih sayang. Apabila seorang individu mendapatkan kasih sayang yang baik dari orang tua atau kekasihnya atau keluarga lainnya atau mungkin guru, masyarakat, dan lain sebagainya, maka orang tersebut akan sangat kecil peluangnya. Karena apa? Biasanya penjahat atau orang-orang yang akhirnya berperilaku jahat itu karena tekanan sosial yang tidak baik pada individu tersebut, seperti mungkin hasil atau seperti bisa dibilang korban bully, korban diskriminasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kemunculan teori kontrol sosial, di mana reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik. Di sini ada labeling. Nanti akan ada teori tentang labeling ini yang akan kami jelaskan. Yang kedua yaitu munculnya studi tentang criminal justice. Ini adalah sebuah ilmu baru yang telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan orientasinya pada sistem. Yang ketiga adalah teori ini dikaitkan dengan suatu teknik riset baru yang khususnya bagi tingkah laku anak atau remaja, yaitu self-report survey. Nah, mengenal teori kontrol sosial ada pendapat dari beberapa tokoh, salah satunya yaitu Albert J. Ricis Junior Rees mengemukakan bahwa ada 3 komponen dari kontrol sosial dalam menjalankan kenakalan remaja. Dalam teori riset tadi kan tentang remaja kan, yaitu yang pertama yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak. Ini ada kaitannya dengan
kasih sayang tadi. Ketika anak tidak mendapat kasih sayang yang cukup, perhatian yang cukup, ada kemungkinan ketika remaja dan semakin dewasa dia akan berperilaku, eee, melanggar hukum atau pemberontak dan seterusnya. Yang kedua yaitu hilangnya kontrol yang semestinya menjadi hal yang perlu difokuskan pada masa anak-anak. Yang ketiga, tidak adanya norma-norma sosial di lingkungan dekat di sekolah, seperti di sekolah dan orang tuanya. Jadi kasih sayang, komitmen, sebenarnya lingkungannya itulah yang akhirnya mengontrol dia, mengarahkan dia gitu. Dari perhatian-perhatian kecil, dari tindakan-tindakan kecil itu dapat mengarahkan seseorang, tiap-tiap individu itu untuk, berperilaku seperti apa, bertindak seperti apa, dan juga termasuk contoh-contoh yang dilihatnya. Contohnya tadi kan terkait kasih sayang, terdapat individu yang memiliki keluarga itu yang KDRT, terdapat kekerasan dalam keluarganya. Tentu saja anaknya itu kemungkinan itu akan berperilaku kasar, pemberontak, karena apa yang dia lihat di keluarganya itu adalah itu tadi, kekerasan, terus mungkin melihat orang tuanya cekcok, akhirnya dia juga suka menjawab dan seterusnya. Selanjutnya adalah teori labeling. Teori labeling ini adalah teori yang memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat, yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah, tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat luas. Oh, jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses di mana tanggapan orang lain dari tingkah laku seorang individu itu merupakan pengaruh terhadap tingkah laku berikutnya dan juga para pandangan individu pada diri mereka sendiri. Eee, Contohnya di lingkungan sekitar kita adalah misalnya ada anak yang berbakti kepada orang tuanya, eee, otomatis nanti kayak, tetangganya itu melihat anak itu, oh anak itu anak baik dan anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Begitupun juga anak yang nakal, itu akan dicap juga sama tetangga atau orang sekitarnya itu sebagai anak yang nakal dan tidak pernah berbakti kepada orang tua. Eee, Selanjutnya, next akan dijelaskan Vrina. Nah, selanjutnya yaitu masih tentang teori labeling ini. Sebenarnya teori labeling ini dalam kehidupan masyarakat jika dikaitkan dengan kejahatan itu bisa dikatakan sebagai sebuah fitnah ya. Eh, jadi kan fitnah adalah label atau mengatakan seseorang bertindak sesuatu yang sebenarnya itu tidak dilakukan. Nah, sama cara kerja fitnah dengan labeling ini sama. Jadi maka dari itu mengapa dampak dari pemberian label ini menjadi sebuah teori dalam kriminologi karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, pemberian label memberikan pengaruhnya melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Nah, ini maksudnya ketika dia melihat seseorang itu orang yang memberikan label ini berpikiran negatif terkait orang tersebut, terkait tindakan orang tersebut atau mungkin kebiasaan-kebiasaan orang tersebut yang diberi label itu. Yang kedua yaitu pemberian label dapat mengekang seseorang untuk memasuki kesempatan-kesempatan yang sah atau legitimasi. Sehingga dia ini lebih cenderung melakukan tindakan-tindakan yang ilegal. Dan menurutnya tindakan ilegal ini lebih menarik gitu. Kenapa? Karena contohnya, seseorang yang telah dicap sebagai pencuri. Nah, awalnya itu dia itu tidak mencuri, tapi mungkin contohnya ada dalam sebuah ruangan yang di jam istirahat di kantor seperti itu. Terus ada seseorang yang eh, masuk ke dalam ruangan itu yang memang ya memang memiliki kepentingan di dalam ruangan itu, akan tetapi dia itu tidak mengambil barang apapun di sana. Dia hanya meletakkan mungkin sebuah berkas di sana, lalu dia
keluar. Akan tetapi ternyata ada sebuah barang yang hilang. Ketika ditelusuri, itu ketahuanlah orang ini yang tadi masuk ketika jam istirahat. Nah, kemudian orang ini akhirnya dicap sebagai pencuri, padahal kan dia tidak mencuri, dia itu hanya menaruh sebuah berkas di ruangan tersebut. Nah, karena orang ini sejak saat itu dia dicap sebagai pencuri, orang yang selalu diawasi, orang yang selalu dicurigai dan seterusnya, kan orang yang dicurigai ini, yang diberi label ini kan akhirnya merasa tidak nyaman, merasa kayak diintimidasi seperti akhirnya dia bisa saja berpikir seperti ini, "Lah, saya itu tidak mencuri, tapi kok saya dituduh mencuri. Nah, kalau seperti ini terus, kenapa saya tidak mencuri sekalian?" Nah, itulah yang akan terjadi. Maka dari itu, pelabelan ini sangat berbahaya sekali. Nah, alasan yang ketiga yaitu yang dicap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. Jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen. Seperti yang saya katakan tadi, awalnya dia tidak tertarik untuk mencuri, tapi karena cap yang didapatkan itulah yang akhirnya dia itu malah tertarik untuk mencuri. Ya udahlah, udah labelnya udah terlanjur melekat padanya, kenapa dia tidak mencuri sekalian? Itulah yang ada dalam bayangannya. Selain itu, orang yang telah mendapatkan cap atau label itu cenderung sulit untuk melepaskan label tersebut gitu loh, kecuali memang ada bukti kuat. Biasanya kalau di desa atau di kampung itu kan orang-orang sering, membicarakan sesama tetangga itu sering membicarakan seperti contohnya gibah seperti itu. Ketika orang sudah, dicap contohnya ada seorang, gadis remaja gitu, pulangnya mungkin larut malam seperti itu kan ya, karena dia harus perjalanan dari kota ke desa mungkin atau sesuatu kan kepentingan si gadis tersebut, akan tetapi tetangganya atau orang-orang di desa sekitarnya itu akan mencap gadis ini adalah gadis yang tidak baik. Nah, gadis ini untuk melepaskan cap tidak baik itu tadi, itu sangat sulit sekali. Untuk membuktikannya itu belum tentu mudah gitu, padahal mungkin dia baru melakukannya satu kali. Apalagi kalau ada, ternyata gadis tersebut secara tidak sengaja harus, pulang malam beberapa kali atau dia bahkan harus pulang ke rumah saudaranya, akan tetapi tetangganya itu mengira dia tidak pulang dan seterusnya. Maka itu akhirnya cap itu mungkin akan mempengaruhi gadis ini tadi. Nah, selanjutnya ini ada hal yang menarik terkait labeling dalam sebuah drama Korea yang saya lihat saat ini, eee, itu yaitu ada drama yang berjudul Law School. Terdapat yang ditekankan adalah dalam pengadilannya itu asas praduga tak bersalah. Menurut apa yang saya tangkap, menurut saya itu, eee, di mana seseorang yang dituntut, yang diajukan tuntutannya kepada pengadilan atau yang disebut dengan tersangka, itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bersalah sebelum putusan pengadilan itu keluar. Mengapa demikian? Karena seperti yang contohnya tadi saya jelaskan bahwa ada indikasi itu adalah sebuah jebakan. Meskipun bukti-buktinya itu sudah mengarah itu loh, tapi masih perlu ditelusuri lagi, dalam lingkungan pengadilan itu masih perlu dipelajari lagi. Nah, terdapat satu kasus dalam drama ini yaitu di mana, eee, ada seorang CEO perusahaan mainan gitu, dituntut oleh seorang jaksa ke pengadilan bahwa tuntutannya itu, dalam mainan atau produk yang dikeluarkan dari perusahaan milik CEO ini, mengandung zat yang menyebabkan kanker. Nah, ketika proses pengadilan masih berjalan, itu tuntutannya itu sudah tersebar di media. Akhirnya masyarakat tahu, masyarakat mengalami kesalahpahaman di mana, eee, produknya itu memang mengandung zat kanker yang akhirnya perusahaan itu didemo, terus, banyak, apa ya, mengalami produk-produknya itu tidak dibeli untuk masyarakat oleh masyarakat seperti itu. Nah, akhirnya CEO-nya ini mengalami depresi dan seterusnya. Akhirnya, dalam proses persidangan ketika
dinyatakan sudah tidak bersalah, akan tetapi kepercayaan masyarakat itu tidak mudah untuk kembali lagi percaya kepada perusahaan ini gitu. Padahal kan sebenarnya kan memang tidak bersalah, sudah didakwa, sudah diputuskan bahwa tidak bersalah. Akan tetapi karena kebocoran tuntutan itu tadi yang menyebabkan depresi, akhirnya CEO ini bunuh diri. Itulah mengapa berbahayanya labeling ya. Kan itu tadi dilabeli secara tidak langsung, kan CEO itu dilabeli bahwa memproduksi barang yang mengandung zat kanker, seperti itu. Nah, yang terakhir, teori label menekan pada tindak dan kebijakan politik kriminal yang kurang hati-hati, merupakan salah satu faktor kriminologi. Oleh karena itu, teori ini merupakan bahan masukan agar menjadi peringatan dalam menentukan upaya penanggulangan kejahatan, tidak berakibat malah menjadi penyebab kejahatan. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erina. Yang terakhir ada teori biososiologis. Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karena faktor individu yang terlahir sebagai penjahat, tapi juga karena faktor-faktor lain yang ada di sekitar orang-orang tersebut seperti faktor-faktor dari lingkungan individu tersebut hidup. Faktor-faktor tersebut adalah faktor fisik, antropologis, dan sosial. Yang meliputi faktor fisik itu, contohnya suku bangsa, iklim, letak geografis, pengaruh musim, dan dapat juga temperatur. Sedangkan faktor dari antropologis itu, meliputi umur, jenis kelamin, kondisi organis, dan, kondisi psikologis orang tersebut. Dan terakhir itu faktor sosial itu adalah, rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, dan kondisi-kondisi ekonomi. Teori ini memandang bahwa kejahatan itu disebabkan karena individu yang terakhir dari, sebuah kejahatan juga. Maka dari itu, eee apa ya, kayak teori ini itu bisa disebut juga kayak teori pengaruhnya dari lingkungan sekitar juga. Karena kayak faktor-faktor, fisik, umur itu kan bawaan dari, keluarga. Next. Nah, di sini ada salah satu contoh dari, teori biososiologis adalah genosida Nanking yang ada di negara Cina. Kasus ini adalah pemerkosaan dan pembunuhan warga yang dilakukan secara massal dan besar-besaran oleh Jepang selama 6 minggu sejak 13 Desember tahun 1937. Di sini para pelaku kekejaman genosida, dicap sebagai penjahat perang. Hingga akhirnya pengadilan militer itu mengadili mereka dan semua rakyatnya itu dieksekusi. Pemerintah Jepang ini mengakui tindakan itu, namun masyarakatnya itu masih menyangkal adanya, terjadinya peristiwa tersebut. Kurang lebihnya seperti itu penjelasannya. Next. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you. Terima kasih.